apakah kamu udah bisa memaafkan atau gimana kak? Sama Rizky Ramansyah ya. Iya. Gue udah tahu sih ke situ arahnya. Memaafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayap-sayap bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja. Ini semuanya ikutan. Gue sampai amazed gitu kayak, "Shit, kok bisa satu keluarga gitu kan, kok pintar gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa?" Itu aja sih. Apa sih menurut kalian itu yang merasa dibohongi dan benar-benar Gini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak nggak, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengekang gua, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gua di kerangkeng tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan, sudah lah, gue pasti akan memaafkan. Dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti, ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak, kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupik-cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak, anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zak, Dimas, Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Apa bang? Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalanin, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue gitu. Kak menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih ya. Itu bagaimana tuh, pada apa hal yang paling keras banget yang dilakukan ke kamu? Pemukulan. Dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali, itu yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya. Yang dia nyari temen gue namanya Zah, kita ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak, kok itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke Sistem dan segala Kenapa macam. sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak. Muka apa atau Muka, kepala, nanti sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan
Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini sakitnya di sini. Niki Tapi sempat sampai visum? detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Niki lu kalau mau laki-laki lain galak tapi sama yang ini kok nggak lapor gitu. Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin? Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu, gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes. Gitu. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan. Iya itulah makanya gue mikir kayak, dan gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut ambil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin yang mungkin positif thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuma bisa dapet uang ya cuma dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu ceritain di live itu nggak sih kak? Masih diikutin nggak sih? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu pusing lah, mau diikutin syukur nggak ya nggak apa-apa. Artinya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin nggak sih terhadap pasangan? Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya? Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Tapi